semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh kumpul kembali untuk sama-sama melayani Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, naikkan rasa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena lawatan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu bagi kami. Kami boleh nikmati sampai saat ini pemeliharaan Tuhan yang sempurna terus nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau lewat ibadah kami. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk kami memuji menyembah Engkau, kami mohon biarlah Engkau kuduskan kami, Engkau basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga layaklah kami Tuhan untuk menikmati berkat-berkat-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami memotongkan dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dan menyatakan di tempat ini. Pengurapan-Mu mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Engkau. Biarlah urapan dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini itu semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja mengganggu jalannya ibadah kami saat ini, kami percaya dengan kuasa dan otoritas Allah pada kami anak-anak-Mu. Kami tolak kekuasaan dan kami hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kami penuh dengan kebebasan. Kami akan menikmati berkat-berkat-Mu dalam ibadah kami. Kami dipuaskan oleh kebenaran-Mu, terlebih dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami semakin dikuatkan dan diingatkan akan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik seluruh sarana prasarana yang kami pakai untuk kami beribadah. Kami percaya semua sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, menyembah Engkau, sama-sama kami meninggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan mulaikan, kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan keraguan Tuhan dalam hidup kami Yesus, karena kami memuji dan menyembah Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya Yesus, amin, amin, amin Tuhan. Haleluya Yesus, amin, 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 amin Tuhan.
memuji-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semuanya ada sukacita, amin. Kayak belum semuanya ada sukacita, amin. Mari kita naikkan pujian. Ada ruang. Kau
Berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Ayo dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat boleh persilakan untuk duduk. Haleluya. Haleluya. Jemaat di lantai bawah yang keras lebih. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Minggu lalu saudara kita telah membahas firman Tuhan memperingati tentang apa saudara? Pentakosta. Jadi kita sudah belajar tentang Pentakosta, di mana peristiwa itu adalah peristiwa 2000 tahun lalu yang kita sudah peringati, di mana memperingati bagi kita adalah mulainya Roh Kudus dicurahkan, dan di situ juga lah Roh Kudus mulai tinggal kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dimana sangat berbeda dengan perjanjian lama. Jadi Roh Kudus itu di perjanjian lama dia tidak tinggal menetap, ya, di perjanjian lama kepada orang-orang yang percaya, tetapi dia hanya bersifat temporer saja. Dia bisa ada di orang tertentu dalam waktu tertentu dan dia bisa keluar lagi. Tetapi ketika mulai Pentakosta 2000 tahun lalu, saudara, siapapun orang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di dalam dia dan itu permanen sifatnya, saudara, ya. Sehingga kita telah disebut oleh firman Allah bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya, saudara, ya. Jadi itu tentu pengertian iman yang harus kita pahami, bahwa Roh Kudus, posisi Roh Kudus sekarang ada tinggal di dalam pribadi orang percaya. Nah sekarang saudara kita akan masuk pada pelajaran berikut, saudara, masih tentang kaitan dengan Roh Kudus. Saudara, lalu kita belajar Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Sekarang kita akan bicara saudara tentang Roh Kudus. Saudara, itu kaitannya dengan karunia-karunianya. Karunia-karunia Roh Kudus. Jadi di dalam kita, saudara, setiap orang percaya itu ada karunia-karunia, tetapi karunia-karunia ini berbeda. Tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Ya, bisa ada yang sama, tapi intinya begini, tidak semua orang akan punya karunia Roh Kudus itu. Yang seandainya ada pada saya karunia itu, tapi belum tentu ada pada saudara. Ada pada saudara, belum tentu ada pada saya. Ini karunia, ya saudara. Jadi karunia dan Roh Kudus itu berbeda. Kalau Roh Kudus ini kan pribadi Allah. Ya. Nah, pribadi Allah inilah memberikan karunia-karunia. Begitu, saudara. Kalau pribadi Roh Kudus sama semua yang ada pada kita. Dia adalah Allah yang ada di mana-mana, yang berdiam dalam pribadi orang percaya, itu pribadi Roh Kudus. Tapi kalau karunia-karunia, saudara, pemberian Allah sebagai karunia-karunia itu beda-beda. Nah, sebab itu kita akan masuk, saudara, ya. Kita akan membahas beberapa karunia, saudara, ya, untuk
kita kenal, ya, kita imani, sehingga begini saudara. Jadi ada kalanya begini, karunia pada orang percaya itu sebetulnya kan ada pada kita, tapi kadangkala karunia itu tidak apa ya saudara, bisa dibilang tidak keluar, tidak aktif lah kalau saya bisa bilang begitu. Tidak aktif dikarenakan tidak memahami bahwa dia itu punya karunia. Nah gitu saudara. Sebetulnya dia itu punya karunia, tapi dia tidak paham. Atau bisa saja saudara, mungkin dia pernah melakukan sesuatu, tapi itu sebetulnya karunia Roh Kudus pada dia, tapi karena dia tidak paham sehingga dia tidak aktif lah karunia itu. Nah, mari saudara, kita akan baca dulu dari Alkitab, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 12 melandasi pembahasan pelajaran firman Tuhan bagi kita mengenai Roh Kudus, kaitannya dengan karunia-karunia Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca ya saudara, di lantai bawah juga mari bangkit berdiri. Bergantian dengan saya. Perikopnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya tentang karunia-karunia roh. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah salah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata hikmat, dan kepada yang lain kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. kepada yang seorang roh memberikan kuasa kepada mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk mengerjakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya saudara, dari pembacaan ayat-ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai 11, saudara, bahwa saudara bisa melihat bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada orang percaya dengan tujuan, dikatakan ayat 7 tadi, coba ayat 7. Ayat 7 bilang apa saudara? Dengan tujuan itu untuk kepentingan bersama. Coba kita baca saudara, 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk apa saudara? Kepentingan bersama. Amin saudara. Jadi nanti kita akan bahas begini saudara. Karunia-karunia itu sekalipun tidak ada pada saudara tapi ada pada saya, bukan berarti karunia itu untuk saya, untuk kepentingan bersama. Amin. Atau sebaliknya juga saudara, karunia ada pada saudara, tidak ada pada saya, tapi bukan karunia itu untuk saudara. Jadi tujuan Tuhan memberikan karunia itu pada tubuh Kristus atau pada jemaat untuk kepentingan bersama. Oke ya saudara. Nah, ada beberapa karunia tentu saudara ya, tentang karunia-karunia yang ada pada orang percaya. Ya kalau saudara mungkin saya tanya, saudara jemaat Tuhan, saudara tahu nggak karunia apa yang ada pada saudara? Saudara juga masih bingung kan, karunia apa yang ada pada saya gitu. Masih tebak-tebakan mungkin saudara, apa yang karunia pada saya? Nah begini ya saudara, mungkin
ada sekitar 17 lah saya mencatat di sini, saudara. Tentang karunia Roh Kudus. Coba saudara ini dulu ya. Jadi saudara dengar dan saudara mulai. Coba saudara mulai kira-kira lah, atau tanya Roh Kudus, saya kira-kira karunia apa nih ada pada saya? Karena pastinya begini, pastinya orang percaya ada karunia Roh Kudus. Itu saudara pegang dulu, saudara amini dulu, amin. Hanya saudara belum mengerti karunia apa, itu belakangan. Yang jelas Alkitab bilang engkau punya karunia, begitu. Itu dulu saudara pegang. Nah, di kita baca tadi, saudara, dalam ayat-ayat tadi, saudara, dan juga tentu kita tidak berdasarkan dalam pasal 12 saja, saudara, karena karunia juga disebutkan dalam saudara, pasal-pasal yang berbeda, juga dalam kitab yang berbeda. Tetapi dirangkum, saya merangkumnya begini, saudara. Ada 17 karunia Roh Kudus, begini ya. Ada karunia berkata-kata bahasa roh. Saudara sudah baca tadi ya. Ada karunia berkata-kata bahasa roh. Ada karunia menafsirkan bahasa roh. Ada karunia nubuat atau bernubuat. Ada karunia rasul. Tinggal karunia ya. Kalau rasul, saya ini rasul itu jabatan. Tapi sudah tidak ada. Tapi sudah tinggal cuma ada 12 rasul. Tapi karunia itu bisa terjadi, atau nabi juga sudah mengembalakan. Jadi karunia gembala, saudara. Ya, makanya ada orang, saya seperti saya dulu ya, saudara. Saya itu tidak mau, saudara, tidak mau jadi gembala sidang. Wah, mana bisa? Saya nggak bisa begitu. Saya nggak bisa. Bahkan saya sudah sudah merasa panggilan untuk masuk sekolah Alkitab begitu. Jadi saya udah pikir saya nggak bisa mengembala gitu. Nanti pada akhirnya saya ingat sekolah Alkitab Cianjur sudah membuka 3 hari lagi, saudara, tapi saya tidak mau berangkat. Tapi saya tahu saya sudah dipanggil. Tapi ketika saya sedang setir mobil tahun 1995 dari Pasar Minggu mau menuju ke Senen, dari pasti Kampung Melayu, saudara, ada putaran sebelum terminal, ada putaran balik, saudara. Jadi ada orang putar balik begini, saudara, bukannya saya rem, saudara, saya gas sekencang mungkin, bruar, saudara. Wah, saya bilang ini kenapa saya malah gas? Terus saya turun, saudara, saya cerita sama yang punya mobil. Mohon maaf, Pak, kenapa kamu malah kencang mobilnya? Dia bilang, saya lihat dari kaca spion, bukannya kamu rem. Iya, saya bilang, saya terus terang, saya gas. Kamu ada masalah apa? Dia cerita. Oh, saya cerita. Saya bilang, saya sebetulnya beginilah. Saya terus terang aja, saya seperti dipanggil Tuhan. Wah, langsung dia bilang, sudah, jangan cerita lagi. Udah, kamu datang kantor saya, kita cerita. Udah, pokoknya saya enggak ganti, saudara. Dia bilang, silakan dek, kamu punya kerinduan. Nah gitu. Wah, singkat kata, besoknya kalau tidak salah, saya langsung berangkat. Jadi, karena saya sudah diberikan karunia itu sebetulnya, saudara. Jadi makanya kalau saudara juga punya karunia itu sebetulnya, pokoknya dengan cara bagaimana pasti akan muncul itu. Ya mungkin ada di antara saudara punya karunia mengembala. Ya, saudara begini, nanti juga Tuhan pasti kasih. Ya, saya kalau cerita ke anak-anak saya, wah, enggak dipanggil Pak gitu ya, kalau faithful Pak. Tapi saya enggak tahu, cuma mereka juga enggak tahu, tapi akan ada satu waktu Roh Kudus akan munculkan. Tidak semua ya, jadi sekali lagi tidak semua. Ada juga karunia mengajar. Ya, kalau saya sudah rasa, saudara, saya punya karunia mengembala, karunia mengajar. Begitu, saudara. Jadi kalau saudara mau lihat saya berkhotbah, saudara akan menemukan saya dengan gembala saya ini khotbahnya enggak penginjil ya. Kalau saudara lihat ada banyak orang, bisa mimbarnya kalau bisa gede gereja, dia bisa lari sana, lari sini, begini. Saya nggak bisa, saudara, karena memang bukan karunianya. Kan gitu, saudara. Jadi saudara juga jemaat harus pahami, saya punya gembala itu bukan karunia penginjilan ya. Kalau orang penginjilan nggak bisa tetap di satu tempat sebagai gembala, dia mesti pergi-pergi, saudara. Pergi-pergi. Nah, kalau saya, saudara, ya pergi, saudara. Ada satu minggu, itu pelayanannya saya gelisah. Ya, seperti waktu lalu tugas ke Manado ya. Saya melayani di sana, saudara. Beberapa tempat melayani, tapi tetap aja, saudara, kadang pikirannya tetap di sini. Ya, karena karunia mengembala. Terus cara saya juga kalau berkhotbah, saudara, pasti mengajar. Nah, saudara. Jadi memang karunianya mengajar. Ya, oke ya. Lanjut lagi, saudara. Ada karunia, saudara, itu menasihati. Jadi ada orang itu, dia punya karunia itu. Saudara perhatikan, ada orang-orang, saudara bisa lihat, dia itu bisa menasihati terus, saudara. Betah nasihati, betah dengar. Kita kadang, ini orang kok hebat banget ya, kok bisa menasihati.
Nah, gitu. Ada juga karunia, saudara, pengetahuan dan hikmat. Jadi ini biasa bergandengan, menasihati, dan dia punya pengetahuan dan hikmat itu. Saudara ingat tentang Salomo ya saudara. Jadi bagaimana dia menemukan hikmat itu, saudara, Tuhan beri hikmat, itu karunia itu. Ya, karunia di mana dia cuma bilang, ada orang yang ada 2 ibu melahirkan dalam satu kamar ditaruh mereka. Jadi dua ibu ini ada bayi, dan ternyata si ibu satu kan saudara masih bayi anaknya, terus dia mungkin miring entah bagaimana, kegencet lah anaknya begitu saudara, dan mungkin ketutup saluran pernapasan, matilah anaknya. Terus dia lihat, ibunya satu ketiduran ya gitu kan, dia tidur, dia tukar lah bayinya gitu, dia tukar bayinya. Terus setelah itu ributlah mereka, setelah bangun anak yang ibu satu bilang, anak saya mati, padahal sudah ditukar kan. Ribut, terus akhirnya laporlah kepada Raja Salomo, ibu bertengkar nih, sulit karena menentukan hidup mati orang nih. Kenapa? Yang ibu ini bilang anaknya dia yang hidup, ini ibu ini bilang anak dia yang mati. Ya sudah, akhirnya kan Salomo dia punya karunia hikmat, dia langsung bilang, oke, setelah saya dengar kamu punya cerita, nah itu kan kita begitu kamu menyelesaikan masalah kan kita mesti dengar dua-dua. Kalau suami istri kamu cerita dulu, nah, gitu. Suami kamu cerita dulu, nah baru kita memutuskan. Nah Salomo sudah dengar, baru dia memutuskan. Dia bilang begini, oke, kalau begitu anak ini kalian berdua ribut, dah lebih baik dua-dua. Lebih baik anak ini saya penggal, saya potong 2, saya kasih kamu, nah, gitu kan. Terus akhirnya si ibu yang punya anak ini, yang merasa anaknya yang masih hidup, dia berkata, jangan, kasih ke dia saja. Yang punya ibu yang saudara, yang anaknya yang mati, yang tukar, yang jahat ini bilang, iya lebih baik begitu. Salomo langsung bilang, tak, saya putuskan, yang benar ibu ini yang punya anak itu. Nah, itu karena hikmat dia, saudara. Ya, oke. Ada juga karunia saudara, dia berkata bahwa menolong. Jadi ada orang punya karunia itu menolong. Ya, dia mau menolong. Tapi ingat ya, semua ini dipergunakan dalam tubuh Kristus. Bisa paham ya saudara? Semua untuk kepentingan dalam tubuh Kristus. Ya, ada karunia memberi tumpangan. Ya, memberi tumpangan yang mudah sekali. Sudah datang ke satu orang, mudah sekali orang itu. Kamu mau ya, zaman dulu soalnya orang kan pergi. Kalau saudara hamba Tuhan itu datang, dia langsung bilang ini rumah saya, begitu. Bahkan kadang-kadang ada orang dia punya rumah, dia khususkan siapkan kalau ada hamba Tuhan datang, begitu. Harus saya kasih tumpangan, begitu ya. Dan juga memberi, ya, dia punya karunia memberi, karunia memimpin, menunjukkan kemurahan, dan karunia iman dan karunia membedakan. Nah, oke, saudara, saya tidak boleh jelaskan dulu lebih panjang, saudara, karena kan 17 karunia. Saya mau mulai begini, saudara, dengan pembahasan kita pagi hari ini, saudara, dengan memulainya, saudara, dengan karunia di antara 17 ini ada namanya karunia dalam ayat 10. Coba kita baca lagi, saudara, ayat 10. Saya akan mulai dari karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Coba kita baca 1, 2, 3. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ayo baca. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Mungkin bagian 2 ini kita bahas ya. Bagian terakhir. Mulai kita ulang baca dari berkata-kata bahasa roh. Karunia untuk berkata-kata. Coba kita baca 1, 2, 3. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Oke, saudara. Kita akan masuk, saudara, membahas tentang karunia. Sekali lagi kita sudah lihat bahwa karunia dikatakan di sana, saudara, adalah pemberian dari Roh Kudus, roh yang sama kepada setiap orang. Dan ada di antara itu namanya karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi biasa kita cuma singkat bilang begini, bahasa roh. Sebetulnya itu yang benar adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Itu yang benar, saudara ya. Nah, atau orang lain kadang-kala bilang
berbahasa lidah, gitu saudara, berkata-kata. Jadi memang dia berkata-kata, jadi ada kata-katanya, saudara. Tapi begini, saudara, sebelum saya lanjut, saudara, sekali lagi, saudara jangan begini. Oh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh bukan berarti itu nilainya lebih tinggi dari karunia yang berbeda. Sementara seandainya saudara tidak ada karunia itu, saudara merasa, oh dia hebat ya, dia punya karunia itu lebih hebat. Tidak, saudara. Semua karunia yang saya bilang ada 17 tadi, dia memiliki nilai yang sama. Karena datangnya dari roh yang sama. Amin, saudara. Dan tujuannya untuk kepentingan bersama. Sebagai tubuh Kristus. Kan begitu. Nah, kita akan lihat saudara, mulai saudara begini. Saya akan bawa saudara mulai dari peristiwa terjadinya dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, kita lihat saudara, mulai terjadi 2000 tahun lalu saudara, Tuhan curahkan karunia itu. Mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Satu baca ya bersama-sama, 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, saudara, ini saudara, kita menyebut saudara itu berkata-kata dalam bahasa apa ya saudara? Bahasa Yunani kita bilang senolalia. Senolalia, saudara, senolalia bahas atau disebut saudara bahasa asing. Bahasa asing itu adalah bahasa yang sebetulnya dimengerti. Contoh-contoh begini. Setiap kita di sini tentu ada bahasa yang kita pahami, itu tidak asing buat kita. Bisa paham ya saudara? Tapi ketika ada bahasa daerah tertentu atau ada bahasa negara tertentu yang saudara tidak pahami, itu disebut bahasa asing. Bisa paham ya? Tapi itu bahasa dimengerti. Ya. Seperti saya begini. Saya tidak ngerti, saya ngerti bahasa Indonesia, tapi saya tidak ngerti bahasa Arab. Jadi bahasa asing saya adalah bahasa apa, saudara? Arab, gitu saudara. Oke. Jadi saudara sudah paham sih. Jadi intinya bahasa asing yang dimaksud di sini, saudara, yang kita kenal, yang saya bilang tadi senolalia ini dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu adalah bahasa asing sebetulnya dimengerti. Saya pindah dulu, saudara, pindah ke Kisah 2 ayat 7, ayat 7. Nah, ini bahasanya yang dimengerti. Tapi ini dorongan Roh Kudus ya, saudara. Seandainya saudara tahu-tahu dalam Tuhan kasih karunia dalam berbahasa asing, bahasa karunia roh. Tahu-tahu saudara, ya di sini ada yang tahu bahasa Arab di sini? Tidak ada ya saudara. Nah, tahu-tahu ada di antara saudara berbahasa Arab, tapi dalam dorongan Roh Kudus. Nah, gitu saudara. Nah, ini terjadi saudara ketika pada waktu 2000 tahun lalu di Yerusalem, di loteng Yerusalem itu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi berkata-kata dalam bahasa roh ya, berkata-kata dalam dorongan Roh Kudus. 2, 3. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, ini bahasa-bahasanya, bahasa asingnya. 2, 3. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Terus Virgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar. Siapa yang lakukan, saudara? Yang dilakukan Allah. Jadi, saudara pahami juga, semua karunia itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah melalui orang itu. Bisa paham ya, saudara? Nah,
dalam peristiwa ini, saudara, perbuatan-perbuatan besar Allah dalam berkata-kata dalam bahasa roh, itu kan para rasul, saudara, asalnya orang Galilea. Nah, kebetulan pada hari Pentakosta itu, orang-orang Yahudi yang merantau di negara orang, mereka pulang merayakan Pentakosta itu. Namun saudara, di dalam hari Pentakosta itu, para rasul ini dipenuhkan dengan Roh Kudus dan dapat karunia berkata-kata. Mereka berkata-kata bahasa asing. Nah, orang-orang ini, saudara, termasuk ada orang Kreta, orang Arab, kan bahasanya beda-beda. Ketika mereka datang, mereka bilang, itu kan orang Galilea, mereka tidak mengerti bahasa kita. Ada banyak bahasa tadi, 12 atau 13 bahasa. Saudara, mereka dengar semua. Loh, kok itu punya karunia bahasa asing? Mereka berkata-kata dalam dorongan Allah yang dilakukan Allah. Bahkan mereka berkata ini perbuatan besar, tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ini yang bisa melakukan hanya Allah. Manusia nggak bisa. Karena ada yang berkata-kata dalam bahasa apa tadi, coba mundur lagi ayat sebelum ini, saudara ini. Wah, kita ini orang Partia loh, orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea. Lah kenapa ini orang Galilea berkata-kata dengan bahasa kita? Banyak sekali macam-macam bahasanya. Tetapi sekali lagi, ini adalah perbuatan besar dari Allah. Supaya saudara pahami. Karena begini, saudara, kadang-kala khususnya dalam gereja kita, saudara, untuk orang yang tidak punya karunia begini, apalagi ada gereja-gereja tertentu yang tidak menghargai karunia Allah ini, saudara, justru kadang-kala jadi ejekan. Bahkan dalam peristiwa ini kan diejek mereka itu kan, karena berkata-kata, saudara, itu di ayat berapa ya? Ayat selanjutnya, ayat berapa itu ya? Ini tadi. Ya, coba kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi memang saudara tentu kalau saudara sudah punya karunia ini, berkata-kata dalam bahasa roh, tapi namun saudara juga seandainya tidak ada karunia ini, saudara jangan terpengaruh, saudara, untuk saudara jangan terpengaruh dengan pandangan orang lain yang ada kadang-kala saudara, bahasa orang lain ya kadang-kala dinyinyirin lah, diejek lah, begitu saudara. Itu sudah dari dulu, saudara. Sudah dari dulu. Ya, sudah dari dulu ketika peristiwa Pentakosta itu bahkan mereka mengejeknya, saudara. Tapi banyak orang, saudara, banyak orang yang percaya pada waktu itu, ya. Mereka percaya ini perbuatan besar Allah, tidak boleh diejek. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, saudara, ada karunia berkata-kata bahasa roh yang disebut saya bilang tadi, saudara, adalah bahasa senolalia, bahasa asing. Jadi bahasa asing itu adalah bahasa yang dimengerti oleh negara lain, tapi si orang itu tidak mengerti. Tapi tahu-tahu dia bisa, dengan dorongan Roh Kudus, dia bisa berkata-kata itu. Dalam hal ini, di sini juga ada karunia-karunia begitu ya, saudara. Tapi sekali lagi, tidak semua saudara akan punya karunia ini. Karena saya bilang tadi kan ada 17 karunia-karunia. Ya, tidak semua akan punya karunia yang sama. Tapi seandainya saudara kan tidak tahu. Seandainya mungkin, karena kan ini pemberian Roh Kudus. Saudara mesti tanya Roh Kudus, seandainya saya ada karunia bahasa asing dalam berkata-kata bahasa roh, tolong Roh Kudus saya supaya karunia ini jangan sampai saya abaikan. Karena ini adalah bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama. Bisa paham saudara ya? Karena itu pemberian Roh Kudus. Jadi mesti saudara tanya pada Roh Kudus sehingga mengaktifkannya. Nah, jadi itu karunia bahasa, berkata-kata dalam bahasa roh, dalam bahasa asing yang dimengerti oleh negara lain. Atau saudara, bahasa daerah juga tidak selalu bahasa asing itu disebut negara asal luar, tapi bahasa daerah kita pun seperti saya tidak ngerti bahasa Sunda. Nah, itu asing buat saya, bahasa asing.
bahasa asing karena saya tidak ngerti. Tapi saya bisa saja tahu-tahu punya karunia berkata-kata dalam bahasa roh, tahu-tahu muncul saja saya bahasa Sunda bisa saja. Begitu saudara. Tapi tentu ada tujuan-tujuan tertentu. Untuk apa juga buat saya kadang-kala begini, bisa saya Roh Kudus tidak mau kasih di sini bahasa itu ya. Tujuannya untuk apa? Orang tidak ngerti juga bahasa Sunda. Tapi kalaupun itu terjadi pasti Tuhan punya tujuan. Bisa saya begitu. Ya. Coba kita lihat dulu lagi saudara begini. Kisah 10 ayat 44 sampai 46. Kisah Rasul 10. Mari kita baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri dulu saudara. Karena saudara kalau bicara begini, saudara bisa bisa ditaburi rasa ngantuk dari iblis. Karena iblis tidak mau saudara ngerti itu karunia. Karena ini untuk kepentingan tubuh Kristus, pertumbuhan gereja. Roh Kudus, ketika saudara dengar Roh Kudus, roh iblis ini bisa naburin rasa ngantuk gitu saudara. Jangan pahami. Nah, iblis pasti tidak mau saudara. Ya, kita baca ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Terakhir, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, sampai di situ. Tuhan berkati, silakan duduk. Jadi saudara lihat bahwa adapun karunia berkata-kata ini ketika terjadi pada waktu Petrus berkhotbah, orang-orang bersunat ini adalah orang-orang Yahudi ya, saudara. Orang-orang Yahudi sudah menjadi Kristen. Makanya disebut mereka orang bersunat tapi sudah jadi percaya Yesus begitu. Muncul lagi orang-orang bukan Yahudi. Ya orang-orang sekitar itulah, orang Romawi, orang lainnya. Mereka percaya Yesus, gabung lagi. Mereka percaya Yesus dan orang-orang Yahudi ini kaget. Kok mereka itu orang tidak bersunat? Di luar dari agama Yahudi tadinya latar belakang mereka penyembah roh-roh lain lah saudara ya, dewa-dewa lain. Sekarang mereka bergabung jadi percaya Yesus. Kok sekarang mereka dapat karunia Roh Kudus? Nah gitu saudara. Roh Kudus beri karunia pada mereka sehingga mereka dikatakan tercengang-cengang melihat itu, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ternyata mereka bilang, karunia ini bukan sekedar untuk orang Yahudi ternyata, tapi juga buat bangsa-bangsa lain yang percaya pada Yesus. Ya, jadi ayat 46 tadi, sehingga mereka berkata, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang sebetulnya kepentingan bersama untuk memuliakan siapa saudara? Allah. Haleluya saudara. Jadi memuliakan Allah, bukan memuliakan pribadi. Karena itu dari Roh Kudus, dia berikan karunia semua itu untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Allah. Jadi kalau saudara seandainya ada di tempat ini, dalam kita kadang-kadang ada penyembahan begitu. Terus ada orang, kalau di umum sih kita jarang ya. Biasa kita di kelompok-kelompok saya itu lebih saya melihat karunia ini lebih aktif lah saudara ya. Tapi sana itu terjadi lagi pada umum kita, ya saudara sudah memiliki pemahaman iman. Ini karunia roh. Saya tuh nggak punya karunia itu, gitu saudara. Berkata-kata dalam bahasa asing. Tapi saudara sudah tahu bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama dan ini untuk memuliakan siapa saudara? Allah. Amin saudara ya. Oke, jadi saudara pahami begitu. Nah, saya lanjut lagi begini saudara. Yang karunia bahasa roh berikut lagi. Kalau tadi karunia bahasa roh dalam hal bahasa asing. Ingat ya saudara, bahasa asing itu aja saudara. Jadi bahasa asing yaitu tadi adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang seperti saya tidak mengerti bahasa Sunda, tapi ternyata dengan dorongan Roh Kudus tahu-tahu saya berkata-kata dalam bahasa Sunda.
begitu. Itu bahasa asing, ya. Tapi untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Allah. Sekarang ada lagi saudara, bahasa roh dalam bentuk dikatakan juga biasa kita bilang glosa ya atau glosolalia. Itu adalah bahasa yang tidak dimengerti, bukan bahasa asing. Kalau tadi bahasa asing, tapi ini bahasa yang tidak dimengerti. Nah ini saya lihat ini lebih banyak ada di sini, ya. Kalau bahasa asing, seandainya saya tadi bahasa Sunda keluar berarti untuk dimengerti butuh penterjemah. Coba di sini, ada yang ngerti bahasa Sunda nggak di sini? Siapa? Coba angkat tangan. Nah, berarti ada yang ngerti bahasa Sunda. Seandainya saya ada dorongan Roh Kudus bahasa Sunda, berarti Bu Lilis harus terjemahkan. Iya kan? Karena bahasa Sunda bisa dia terjemahkan. Ini di bahasa asing diterjemahkan. Ya. Dia terjemahkan. Oh, Pak Gembala tadi artinya ini. Karena bahasa asing buat saya, bagi dia tidak asing kan itu kan? Karena itu bahasa dia. Nah, saya lanjut. Ada bahasa yang bukan diterjemahkan, tetapi ditafsirkan. Bahasa roh yang ketika yang banyak di sini saya lihat itu butuh ditafsirkan, bukan diterjemahkan, tapi ditafsirkan. Yang saya bilang tadi adalah glosolalia atau glosa. Dikatakan begini, saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saya mau begini dulu ya saudara. Saya jelaskan dulu saudara. Bahasa glosa ini, glosolalia ini adalah suatu bentuk ucapan yang tidak secara langsung bersinggungan dengan bahasa yang dikenal di dunia ini. Jadi dia berbeda. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak bisa dengan bahasa. Oh, biasa saudara, ya kita di sini ya memang ada yang masih suka ada begitu saudara ya, ada begitu. Nah saudara mau cari bahasa asing di sini, itu bahasa apa ya? Saudara akan temukan. Nah ini yang saya bilang tadi, ini bukan diterjemahkan. Kita tidak boleh cari orang penerjemah, tetapi kita mesti minta ini karunia menafsirkan. Di mana itu tadi kita baca di 1 Korintus 12 kali tadi ya, menafsirkan. Ini juga memang untuk memahami karunia-karunia ini memang harus baca sebetulnya semua. Di pasal 10 1 Korintus 12 ayat 10 tadi yang saya ajak saudara membaca tadi bagian terakhir, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi saudara bisa bedakan ya, kalau bahasa asing butuh apa saudara? Penterjemah. Tapi kalau bahasa glosolalia ini yang seperti biasa saudara dengar, dan itu biasa jadi ejekan, paling banyak diejek. Apa itu kiraba-raba-raba? Nah, begitu saudara. Nah itu biasa jadi ejekan saudara. Nah itu yang saya bilang tadi saudara, bahwa saudara ini yang dikatakan firman Allah tidak boleh cari orang penterjemah, tetapi mesti minta karunia menafsirkan. Bisa paham saudara? Namanya tafsir saudara. Dia mesti tafsir karena itu sesuatu yang saudara, ini apa ya? Bentuknya apa? Kita mesti tafsir ini. Kalau bahasa kalau lukisan yang kadang orang mesti tafsir, ini apa ini? Lukisan apa ini? Apa? Abstrak ya, begitu saudara. Jadi mesti cari tahu ini apa, begitu saudara. Apa maksudnya ini? Saudara mesti diusahakan untuk menafsirnya apa. Nah, ini juga bahasa roh itu saudara. Jadi ada glosolalia, sehingga kalau saudara dengar, saudara ada bahasa begitu, ya saudara, kalau orang yang sudah punya karunia itu, dia biasanya justru saya punya karunia yang sama nih, berbahasa roh, berglosolalia.
Nah, dia tidak terlalu canggung lagi. Tapi kalau seandainya saudara tidak punya karunia ini, saudara hanya saudara ya biasa saja, dalam arti kata jangan terlibat dalam seperti kisah 2 tadi. Oh, mereka mabuk, intinya kan mengejek bagi saudara. Mereka mengejek. Ya, saudara jangan mengejek, karena itu karunia yang asalnya dari Roh dengan tujuan Allah tersendiri untuk menyembah Tuhan dan untuk kepentingan bersama. Jadi saudara, oh ya sudah, dia berbahasa roh. Nah gitu saudara. Apa itu ya? Ya. Nah, dalam hal ini saudara memang saudara yang punya karunia bahasa roh dalam glosalalia, saudara sebaiknya juga saudara minta Roh Kudus apa ya? Saya butuh menafsirkan juga. Saya sendiri begitu. Kadang saya menyembah gitu. Saya minta Roh Kudus, ini apa maksudnya? Nah, gitu. Sekalipun saya, oh kamu hanya memuliakan aku. Nah gitu. Oh, saya juga kadang, makanya kalau saya menyembah doa pagi atau saya bahasa roh, tahu-tahu saya minta, apa ini artinya Roh Kudus? Saya mesti tafsirkan. Tahu-tahu muncul, muliakan Tuhan, kamu selalu mengagungkan aku, memuliakan. Oh artinya itu saja. Dan paling banyak itu untuk itu. Ya, memang paling banyak untuk memuliakan Tuhan, kata firman Allah tadi, saudara. Bukan untuk kebanggaan, tapi memang untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk kepentingan bersama, apa fungsinya kepentingan bersama? Memang untuk supaya kita menyadari, oh ada karunia ini sedang ada pada kita. Ya, sedang membangun juga karunia-karunia ada pada kita, atau sedang mengingatkan karunia-karunia ada pada kita, sekalipun karunia yang berbeda. Saya ajak dulu saudara juga membaca ayat 16. 1 Korintus 14 ayat 16. Mari baca bersama-sama ya, lantai bawah juga ikut membaca. 1, 2, 3. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Nah, makanya ini saudara butuh, saya bilang tadi ada karunia menafsir. Makanya kalau sudah ada bahasa roh itu pasti sebetulnya itu ada. Makanya saya harus bergumul, Tuhan kasih saya pengertian ini, ya saya berkata-kata ini, nah, demi untuk kepentingan bersama, supaya jemaat lain dengar dia menyembah dalam itu ternyata maksudnya meninggikan Tuhan. Ya, saya lanjut lagi ya. Tapi sudah garis bawahi dulu ya. Kalau saya bilang tadi ya, poin pertama ada karunia bahasa berkata-kata dalam bahasa roh dalam bentuk bahasa asing, itu butuh apa tadi saudara? Penerjemah. Kalau karunia bahasa roh itu dalam berglosolalia adalah bahasa yang tidak dimengerti dalam bahasa di dunia ini, saudara, itu butuh apa saudara? Penafsir. Nah gitu ya saudara. Itu intinya, saudara harus pegang itu ya saudara. Nah, mari kita lihat lagi saudara. Tadi ayat yang 1 Korintus pasal 14 ayat 2, ayat 5 tadi dibaca nggak ya saudara? Saya balik lagi. Ini akan banyak berputaran di 1 Korintus 14 ini. Coba saya minta ayat 5 tadi ya. Kita baca 1, 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi ada tujuan ini. Memang karunia bahasa roh ini memang harus didampingi dengan menafsirkannya. Jadi kalau ada di antara saudara, oh saya berbahasa roh kula lamakina natakana nama asli. Saudara tanya roh kudus apa ya? Nah, saya bilang tadi, saya selingi dengan oh ini maksudnya ini, menyembah. Jadi saudara punya karunia itu, kalau saudara di depan umum begini, saudara juga kadang-kala ketika roh kudus tahu, saudara juga sembah dengan bahasa yang dimengerti oleh sekitar itu, oleh jemaat ya. Oke, saya akan punya 4 poin ini pelajaran kita tentang bahasa roh, saudara. Ada 17 kan kita, tapi kita masih pada bahasa roh. Nah, bahasa roh ini saya bagi 4 pelajaran untuk kita pelajari pagi hari ini. Kita akan selesaikan ini. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, saudara. Saya ajak lu saudara baca ada ayat-ayat
saya bilang tadi. Coba ayat 13, 1 Korintus 14 tadi. 13 sudah apa belum? Oke. Mari baca. 1, 2, 3. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga apa, saudara? Karunia untuk menafsirkannya. Amin, saudara ya. Oke. Saudara sabar dulu ya. Saudara mungkin, saya itu tidak punya karunia ini. Tapi kalau saya sedang mengajar ini nanti, karena kita akan bahas ada 17 karunia. Karena saudara juga ada di karunia yang berbeda. Hanya supaya ketika saudara sudah paham, ya saudara tidak asing lagi dengan ini, tidak terganggu lagi. Atau tidak terjebak dengan kata-kata orang yang mengejek begitu saudara ya. Saudara ada pada posisi yang tetap menghormati semua karunia mempunyai nilai yang sama soalnya di hadapan Tuhan. Nah, ayat pasal yang sama ayat 26. Ayat 26. Mari baca 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi yang dipersembahkan itu karunia. Jadi karunia itu harus dipersembahkan. Terus 2, 3. Yang seorang mazmur, nah yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Membangun. Amin, saudara. Jadi semua punya tujuan untuk yang membangun. Jadi kalau saudara dengar ada, ya kita masih fokus dengan karunia berkata-kata bahasa roh ya. Jadi ketika saudara dengar itu, oh ini membangun, untuk membangun dan iman kita. Nah gitu. Ayat 27, 2, 3. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Jadi ternyata saudara, di dalam satu kumpulan tidak semua bisa bahasa roh, karena tidak semua dikaruniakan. Haleluya saudara. Memang sedikit saudara, ternyata cuma 2, 3 orang. Nah 2, 3 orang ini saudara juga jangan malu. Terus saya malu didengar tetangga kiri kanan. Janganlah, karena itu bukan kita yang punya itu Roh Kudus. Roh Kudus kasih sama saudara dan saya dengan tujuan kepentingan bersama dan memuliakan Allah. Haleluya saudara. Jadi dalam hal ini saudara memang bukan, kok cuma 2, 3 orang berarti di jemaat sini. Bukan begitu saudara. Maksudnya ini memang tidak semua dapat. Tidak semua, bukan berarti saudara langsung saudara secara literal begini ya. Ternyata di GPDR Sulom cuma ada 3 orang. Enggak begitu saudara, enggak begitu maksudnya. Maksudnya ini juga adalah memang tidak semua punya itu. Bisa paham ya saudara? Ingat ya, semua kita punya Roh Kudus, tapi tidak semua punya karunia berkata-kata bahasa roh. Bisa paham saudara? Ya, oke ya. Kembali lagi ke 1 Korintus 4 ayat 14 ayat 28 saudara. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Oke, jadi begini juga saudara. Ini memang ya saudara, sebetulnya ini dalam konteks ketika ini terjadi macam-macam karunia saudara terjadi di dalam jemaat Korintus. Mereka itu saling berlomba untuk memunculkan karunia. Jadi Paulus sebetulnya di sisi lain dalam satu teguran kepada mereka, Roh Kudus ini menyatakan karunia harus tertib. Nggak boleh datang berlomba-lomba kayak, dia punya karunia ini, saya punya karunia ini. Nanti ribut nanti. Saya mau lakukan mujizat. Ini jangan, sekalipun sudah ada karunia mujizat di sini. Di dalam kepentingan umum bersih gini, nggak boleh langsung, dia bahasa roh. Langsung, siapa mau di mujizat? Kacau kita nanti. Nah itu yang terjadi di Korintus, sehingga Paulus bilang, mesti tertib ya. Jadi, kalau kamu yang berbahasa roh, kalau sekiranya kamu tidak bisa tafsirkan, udah kamu pelankan saja suaramu. Pelankan.
Gitu. Tapi sekiranya kamu itu bisa menafsirkan, oh ini nih artinya, saudara apa kasih kuat supaya yang lain dengar, oh artinya ini. Nah, gitu. Bisa paham ya saudara ya? Oke, sampai di situ saudara. Saya pindah ke poin yang ketiga. Tadi masih yang kedua ya. Nah, tadi bahasa roh, bahasa asing itu butuh penterjemah. Bahasa roh dalam glosolalia adalah bahasa yang tidak bersinggungan dengan bahasa di dunia ini, hanya boleh butuh penafsir. Ya, bisa membedakan. Nah, ketika saudara bahasa roh, saudara atau bahasa lidah atau berkata-kata dalam bahasa roh yang begini, dimengerti oleh orang itu sendiri. Roh Kudus menggunakan bahasa daerah suku atau apa saja. Contoh dalam Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Nah, ini juga untuk kepentingan bersama. Sebetulnya ini intinya bahasa yang semua orang mengerti, dan ini paling banyak sebetulnya digunakan. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Ayat 8, 2, 3. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Oke, saya cepat saja ini ternyata. Saudara, ini kan karunia untuk bahasa roh. Saudara, dalam berbahasa roh ada sebetulnya begini, saudara, saya untuk menyembah Tuhan tidak melulu sebetulnya harus berglosolalia, tidak melulu dengan bahasa asing, tidak. Tetapi ada juga dorongan Roh Kudus, kita memuliakan Allah ini dengan bahasa yang kita mengerti. Bisa paham saudara? Makanya kita ada penyembahan, saya bahkan pernah tulis, muliakanlah Tuhan, Engkau maha besar, Engkau maha mulia, Engkau maha agung. Kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan, anugerah kesehatan. Semua itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi dengan bahasa-bahasa kita. Entah orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, entah orang Batak menggunakan bahasa Batak, entah orang Minahasa menggunakan bahasa Minahasa. Jadi bahasa yang dia mengerti bisa dipakai semua memuliakan Tuhan dalam dorongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berbicara dengan bahasa itu. Jadi makanya begini saudara, ketika saudara di sini kan kita sudah tahu gereja ini saudara, WL dia pimpin pujian. Mari kita menyembah Tuhan. Saudara nggak usah diam, jangan sampai saudara begini. Aduh, menyembah Tuhan, saya tidak punya karunia bahasa berkata-kata bahasa asing. Saya tidak punya karunia berkata-kata berglosalia, bahasa yang tidak menyentuh dengan bahasa kita. Tidak begitu. Roh Kudus juga justru lebih banyak dia bekerja kepada setiap tubuh Kristus dalam penyembahan dengan bahasa yang kita mengerti. Haleluya saudara. Makanya saya kalau menyembah saya jangan diam. Apa yang perlu saya bilang Pak Gembala? Bilang saja haleluya, puji Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Coba perhatikan, kira-kira kiri kanan saudara bisa dibangun nggak imannya dengan bahasa dimengerti? Bisa? Bisa, nggak perlu ditafsir, nggak perlu diterjemahkan. Kecuali ada orang lain beribadah di sini dengan bahasa apa, saudara, dia tidak ngerti bahasa Indonesia, karena dia orang Inggris, tidak ngerti bahasa Indonesia, itu kita butuh kita butuh apa, saudara, penterjemah. Tapi kalau dalam komunitas kita, saudara banyak menyembah saja, jangan berdiam diri dengan menunggu bahasa asing. Saudara menyembah saja dengan bahasa yang dimengerti. Amin, saudara. Jadi kita semua sebetulnya punya karunia menyembah Tuhan. Haleluya saudara ya, punya. Jadi jangan sampai saudara batasi menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan hanya dengan karunia bahasa asing atau berglosolalia. Tuhan juga mau kita menyembah Tuhan dengan bahasa yang kita pahami. Entah bahasa daerah, entah bahasa negara kita. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Baca ya, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan
roh. Ini jangan mabuk ya dengan anggur katanya. Bukan berarti tidak boleh minum anggur, saudara. Boleh minum anggur, tapi jangan mabuk. Anggurnya dikit untuk kesehatan, kata firman Allah. Baca lagi 2-3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi sebetulnya ada penyembahan-penyembahan yang perlu saudara berkata-kata melalui mazmur yang bahasa-bahasa dimengerti, melalui puji-pujian. Haleluya saudara. Maka saudara ada sesi saudara datang pada Tuhan, jangan langsung datang, Tuhan saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Jangan, ada sesi saudara datang sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan berkata-kata, dengan bahasa yang dimengerti, bermazmur. Bermazmur itu suka lebih panjang. Seorang Yahudi kalau bermazmur, kalau dia bilang Allah itu Kau maha besar, dia bisa panjang. Kau Allah maha besar, maha agung, ditarik begitu saudara, agak lambat mereka. Ya, nah ada kidung puji-pujian. Saudara nyanyi aja puji-pujian. Allah kita heran dan besar, sekalipun sendiri. Allah yang heranlah. Jadi jangan selalu sudah mau masuk dalam doa, nanti Tuhan bilang begini ya, ini orang ini datang-datang langsung minta, bukannya berkata-kata dulu begitu saudara. Berkata-kata. Ini kita aja, ini sekalipun anak kita aja kan saudara, dia main datang, minta duit. Kalau tidak ada narasi yang dibangun kan, kita kan juga kesel juga kan. Anak ini datang-datang kok minta duit. Bukan kita tidak mau kasih. Nah tapi bagi kalau kecuali dia bilang gini ini bangunnya narasi dulu gini-gini. Oh kan semua ini butuh uang sekian. Oh gitu, orang tuanya paham. Ya, bukan berarti Tuhan tidak mau tahu, tapi Tuhan juga mau. Ini narasi bagi kita saudara. Menyembah Tuhan, berkata-kata dengan kidung pujian, bermazmur, nyanyian rohani. Tapi ya saudara jangan pakai lagu dunia begitu saudara ya. Aku masih seperti yang dulu. Jangan saudara menyembah Tuhan. Mesti lagu rohani, sudah jelas teksnya. Amin saudara. Dan bernyanyi bersoraklah. Itu narasi yang kita bawa kepada Tuhan. Setelah itu baru menyampaikan pokok-pokok doa kita. Amin. Ya oke, saudara Islam Tuhan. Saya baca saja saudara. Yang keempat, pelajaran keempat saudara. Jadi justru kita semua ada di poin ketiga. Paling banyak itu naikkan itu ya. Jadi intinya jangan malu saudara menyembah Tuhan dalam bahasa yang mengerti. Jadi itu jadikan itu sebagai narasi bagi kita untuk pada Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dan empat, saudara, poin yang keempat kita membahas saudara tentang karunia dalam berkata-kata bahasa roh. Yang keempat adalah nasihat, saudara. Dalam 3 poin itu ada nasihat saya kasih adalah dalam hal ini jangan dihina. Saya minta ayat dulu saudara. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Ibrani 10 ayat 29. Baca 1, 2, 3. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus. Ibrani 10 ayat 29 ya. Oh iya benar. Baca 1, 2, 3. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina apa saudara? Roh kasih karunia. Jadi nasihatnya jangan menghina. Apa yang Roh Kudus kerjakan jangan dihina. Berikut lagi sudah sebagai nasihat ayat 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. 1, 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan padamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi intinya jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Amin. Sebagai nasihat. Kalau sudah punya karunia, Alkitab bilang jangan lalai. Harus digunakan. Haleluya. Ya. Nasihat berikut saudara dikatakan 1 Korintus 14 tadi ayat 30 saya selesaikan ini dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini agak panjang ini ya karena 4 poin saya selesaikan semua.
1 Korintus 14 ayat 30 sampai 33. 1 Korintus 14. Nah, saudara, mari bangkit berdiri semuanya dulu membaca ayat ini. 3 ayat. 4 yang berarti 30 sampai 33. 1, 2, 3. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi apa? Damai sejahtera. Amin. Kembali Tuhan berkati, silakan duduk. Intinya kan saya baru bahas satu karunia, tapi ini kan sudah muncul ada karunia nabi, karunia lain. Intinya karunia itu tetap harus tertib. Haleluya saudara, dia harus tertib. Kalau di depan umum, dia tidak boleh leluasa memang saudara, tidak boleh leluasa. Tidak boleh semua muncul, gitu. Tidak. Jadi mesti tertib. Dengan nabi tunduk pada nabi, rasul begitu. Kalau sudah bahasa roh juga begitu. Jadi ketika pimpin pujian bilang, sudah pasti peka lah kalau Roh Kudus. Oh, sudah selesai ini. Ada satu waktu saya pernah hadir. So leadernya udah selesai, dia terus. Ini selesai di mana nih? Ada tertib. Dia aja harus peka. Oh, ini sudah selesai. Nah gitu acaranya. Oke. Ya, saudara, demikian pelajaran saya bisa ajarkan saudara mengenai karunia-karunia, dan kita sudah mulai ada 17 karunia yang kita pelajari, tapi kita mulai dari pertama karunia tentang berkata-kata dalam bahasa roh. Dan ini semua datangnya dari Roh Kudus. Tujuannya juga adalah pertama untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Allah. Saya bisa paham ya? Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Oke, mari kita akan langsung perjamuan kudus. Kita akan berdoa, bangkit berdiri yang bertugas maju ke depan, bertugas untuk melayani perjamuan kudus. Mari kita berdoa ya. Di lantai bawah, mari bangkit berdiri. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran kebenaran firman-Mu. Biarlah menerangi iman kami. Biar melalui pelajaran ini ke depan juga sebagai tubuh Kristus kami boleh memahami, mengenal bahwa di dalam kami ada karunia-karunia yang Tuhan sudah taruh. Adapun karunia-karunia yang berbeda-beda pada kami, biarlah semua itu kami pahami, kami syukuri bersama ya Tuhan, karena itu untuk kepentingan bersama dan untuk memuliakan Tuhan, meteraikan firman itu di dalam iman kami. Terima kasih, saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat akan penebusan Tuhan Yesus terhadap kami, sehingga kami saat ini akan makan roti dan anggur sebagai Tuhan mengingat Engkau sudah sebagai tubuh Kristus yang sudah disalib, mati dan bangkit kembali. Setiap kami yang makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, segala kutuk-kutuk akibat dosa dibatalkan oleh kuasa penebusan darah Yesus. Terima kasih buat kemerdekaan melalui penebusan-Mu. Kami terima perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Bukan dengan barang fana.
perjamuan kudus ini yang terutama dikatakan untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai penebus dosa kita. Sekali lagi, biarlah kita makan dan minum ini yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kita dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Haleluya. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat karya penebusan-Mu bagi kami di atas kayu salib. Sehingga dengan iman kami berkata, melalui karya penebusan-Mu Tuhan, dan setiap kami yang telah makan roti dan minum anggur ini telah bersatu dengan tubuh Kristus. Dan juga kami telah mengingat bahwa setiap dosa kami, kutuk apapun, sudah dipatahkan, sudah dibatalkan melalui penebusan darah Yesus. Kami dimerdekakan, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena tubuh dan darah Yesus sudah berdaulat bagi kami. Percayalah kami, semua kami di tempat ini, di lantai bawah, lantai atas, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua yang telah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, nanti dengan kasih Kristus. Saudari Tiara pimpin dalam doa. Dan untuk pengumuman yang pertama,
persembahan satu operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua untuk pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA digital 00093726169 dengan kode banknya 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740051654 atas nama Bapak Yenca Manore. Dan bagi jemaat yang telah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542670 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Dan nanti jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu di gereja dan dilakukan juga secara online. Itu live Zoom, jadi nanti untuk linknya bisa di-share di grup GBD Kota Wisata. Dan untuk nanti sore ada ibadah raya kedua jam 5 sore dan juga diadakan secara online jam 5 sore juga melalui channel YouTube GBD Kota Wisata. Dan untuk doa puasa awal bulan GBD Kota Wisata 3 hari pertama di awal minggu, jadi Senin, Selasa, Rabu. Dan untuk puasanya bisa pilih, bisa puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Dan untuk ibadah komsel hari Rabu di kediaman keluarga Ibu Lisna jam 19.30. Dan untuk hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP jam 7 malam. Dan kembali lagi hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 sampai 8 pagi. Dan sorenya jam 18.15 ada ibadah anak-anak pemuda remaja atau YMB. Dan kembali lagi hari Minggu depan ibadah dilakukan secara 2 kali. Ibadah pertama jam 8 di gereja, ibadah keduanya itu ibadah anak-anak sekolah minggu jam 10 di gereja dan online. Dan untuk sorenya jam 5 sore di gereja dan online. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala? Tidak ada, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini nanti dengan kasih Kristus. Ibu Gembala pimpin dalam doa. Haleluya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Di dalam ibadah kami ini kami sudah diberkati baik melalui pujian penyembahan kami kepadamu, melalui kebenaran firman-Mu yang ditaburkan, bahkan melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami meninggalkan tempat ini tidak seperti waktu kami datang, tetapi kami meninggalkan tempat ini dengan berkat yang luar biasa, dengan iman yang sudah diteguhkan kembali, dan kami boleh menjalani sepanjang minggu yang akan datang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, seluruh jemaat Tuhan yang sudah melayani melalui pujian juga Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, dengan sukacita, damai sejahtera. Bahkan Engkau memberkati setiap usaha yang dikerjakan, setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau membuat kami berhasil dalam segala yang kami lakukan. Dalam pendidikan anak-anak kami juga semuanya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang berbeban berat Engkau sudah berikan kelegaan, yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang terikat Tuhan Engkau sudah lepaskan oleh karena kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap kegiatan gereja ini sepanjang minggu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong umat-umat-Mu untuk memiliki kerinduan sama-sama beribadah kepadamu. Ibadah sebentar sekolah minggu dan juga sore kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Bahkan umat-umat-Mu Tuhan Engkau gerakan untuk mereka datang beribadah kepadamu. Bangsa negara ini kami juga taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Pakai para pemimpin bangsa kami Tuhan untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita
Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadi segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami semua dari orang tua sampai anak-anak dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.